Hai sahabat Labmania, baik lagi bersama saya Gesta. Hai, kali ini kita akan membahas sistem manajemen mutu laboratorium. Apakah sahabat Labmania ingin menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium? Dan apa saja standar yang berlaku untuk mengatur manajemen mutu laboratorium? Nah, tonton video ini sampai habis ya. Sistem manajemen mutu laboratorium adalah kerangka komprehensif proses, prosedur, dan praktik yang diterapkan di laboratorium untuk memastikan kualitas secara keseluruhan. Hal ini melibatkan perencanaan sistematis, pengendalian, dan penataan semua aktivitas di dalam laboratorium untuk memenuhi persyaratan peraturan, mempertahankan hasil yang dapat diandalkan, dan tentunya meningkatkan kepuasan pelanggan. Berbagai standar dan peraturan yang berlaku untuk mengatur manajemen mutu laboratorium. Yang pertama adalah Good Laboratory Practice atau biasa dikenal dengan GLP. GLP ini adalah seperangkat kriteria yang digunakan untuk memastikan jaminan kualitas dan studi non-klinis. Prinsip-prinsip GLP berkaitan dengan proses organisasi di mana studi direncanakan, dilakukan, dipantau, dicatat, dan dilaporkan serta diarsipkan. GLP ini umumnya diterapkan di bidang industri farmasi dan industri makanan. GLP ini bagian dari jaminan kualitas yang memastikan bahwa produk diproduksi dan dikontrol secara konsisten sesuai dengan standar kualitas yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Di bidang farmasi, prinsip dari GLP berlaku pada tahap praklinis pengembangan obat dan farmakologi klinis. Dan di industri makanan, prinsipnya sebagai persyaratan atau kondisi dasar yang harus dipenuhi industri guna menghasilkan suatu pangan yang aman dan layak dikonsumsi. Yang kedua adalah standar ISO 9001:2015. ISO 9001:2015 ini merupakan persyaratan umum untuk sistem manajemen mutu. Meskipun tidak dirancang khusus untuk laboratorium medis dan klinis, persyaratan ISO 9001:2015 ini tetap dapat diikuti oleh laboratorium tersebut untuk secara konsisten memberikan produk dan layanan yang memenuhi harapan pelanggan dan mematuhi persyaratan peraturan. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan mutu produk agar supaya terdapat mindset dari perusahaan untuk melakukan improvement atau peningkatan keberlanjutan. Manfaat dari ISO 9001 ini adalah mampu memberikan produk dan layanan bermutu secara konsisten. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga adalah mengenal resiko dan peluang dalam pencapaian sasaran, dan yang terakhir adalah dapat membuktikan bahwa sistem manajemen mutunya sesuai dengan persyaratan internasional. Yang ketiga adalah standar ISO 17025:2017. ISO 17025:2017 ini menetapkan persyaratan laboratorium pengujian dan kalibrasi untuk menunjukkan kompetensinya dalam pengujian dan kalibrasi peralatan. Kepatuhan terhadap standar ini menunjukkan bahwa laboratorium memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan hasil yang andal dan valid. Hal ini memastikan bahwa aktivitas pengujian dan kalibrasi dilakukan dengan ketidakberpihakan, kompetensi, dan praktik operasional yang konsisten. Dengan cara ini, laboratorium dapat meningkatkan kredibilitasnya, menginspirasi kepercayaan kliennya, dan menunjukkan komitmennya terhadap kualitas dan akurasi. Yang terakhir adalah ISO 15189:2022. ISO 15189:2022 adalah standar internasional yang menerapkan persyaratan mutu dan kompetensi di laboratorium medis. Hal ini berisi banyak persyaratan termasuk perencanaan dan penerapan tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang untuk perbaikan sistem dari proses. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan pasien dan meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas dan kompetensi yang digunakan. Gimana? Apakah sudah paham terkait sistem manajemen mutu laboratorium? Jika ada pertanyaan, boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Sekian dari saya. See you on the next video. Bye!